Ya, aku sudah kembali. Aku tahu kau sulit menerima bahwa aku masih hidup. Dan kini sudah kembali. Kau lihat kerajaan ini terpedaya oleh muslihatmu. Tidak, Kak. Jangan persalahkan aku. Aku tidak menginginkan kerajaan. Menteri dan warga yang mengangkat aku ke tahta. Maksudnya jangan sampai tahta kerajaan kosong. Direbut musuh yang mengail di air keruh. Kerajaan ini milikmu, Kak. Hanya milikmu semata. Aku ini masih tetap abdimu. Abdi setiamu. Pengkhianat. Tidakkah kau malu mengucapkan kata-kata palsu seperti itu? Lihat, hai penjahat. Kukira dia ini saudaraku. Maka aku suruh dia menunggui mulut gua. Aku mengatakan padanya agar mencegah orang yang akan masuk ke dalam gua itu. Yang ingin membantu Mayawi sebelum aku bisa membunuh raksasa itu. Tapi dia khianati rajanya. Dia bukannya melindungi aku. Penjahat ini menutup gua dengan batu karang besar. Kemudian segera merebut tahta kerajaan saat itu juga. Dia khianati rajanya yang juga saudaranya. Dia harus mati. Aku tidak bersalah. Walau aku bunuh dia dengan kedua tanganku sendiri. Hari ini aku tidak akan membiarkan kau hidup di muka bumi ini. Tidak, Baginda. Tidak benar. Kubunuh kau! Hei, pengecut! Tapi dia tidak kasihan sedikit pun. Pasti dia sudah membunuhku. Kalau saja aku ini tidak segera melarikan diri. Dia mengejar aku ke segala penjuru bumi. Tak seorang pun mau melindungi aku karena takut Subali. Aku pun datang ke Risyamuka karena tidak ada lagi tempat yang aman. Subali tidak akan kemari karena dikutuk Guru Matanga. Inilah satu-satunya tempat yang aman bagiku. Mengapa dia tidak bisa datang ke Gunung Risyamuka? Ketika Subali membunuh raksasa Dondubi, dia mengangkat dan melemparkan jenazahnya sampai bermil-mil jauhnya. Saat itu darah si raksasa pun tercecer dan jatuh di pertapaan Guru Matang. Guru itu pun marah ketika melihat titik-titik darah dan bertanya-tanya siapa yang meneteskan darah itu. Ketika sang guru keluar, dia melihat kerbau sebesar gunung yang ternyata tubuh raksasa tergeletak mati. Dengan kekuatan rohaninya, dia tahu bahwa ini perbuatan jahat Subali, Raja para Kera. Dia pun mengutuknya. Orang yang telah mencemarkan pertapaanku dengan tetesan darah tidak boleh memasuki hutan ini. Kalau dia berani nekat, dia pasti akan mati. Daerah sekitar pertapaanku ini terlarang bagi dia. Kalau dia berani melangkainya, saat itu juga nyawanya melayang. Subali pun segera mohon ampun pada sang guru. Ketika mendengar hal itu, dia mohon ampun.
Tetapi sang guru tidak mengindahkan permohonannya dan masuk kembali ke pertapaannya. Subali merasa ngeri sekali. Sejak itu, dia tidak datang lagi ke gunung besar itu. Dia juga tidak mau melihatnya lagi. Menyadari hal semacam ini, Raja Sugriwa dan para menterinya mengembara di hutan tanpa rasa takut dan tinggal di puncak Risa Muka, tuanku. Tuanku, Subali telah menangkap dan memenjarakan para sahabat Raja Sugriwa dan juga istrinya. Keji benar. Perbuatan ini saja sudah cukup untuk menghukum mati dia. Tuanku, hidup Raja Sugriwa benar-benar terhina dan tersiksa. Tak seorang pun mau membela dan melindungi dia. Tuan, kaulah satu-satunya penolong orang yang tak berdaya dan penopang orang-orang lemah. Raja Sugriwa, mohon perlindungan. Tolonglah dia, Tuan. Satria perkasa, Wangsa Ragu berpandangan tidak usah memperhitungkan keutamaan mencari perlindungan. Kewajiban kami adalah memberikan perlindungan. Raja Sibi adalah leluhurku. Dia korbankan seluruh tubuhnya bagi burung yang minta bantuannya. Aku keturunan Wangsa Ragu, Rama. Dengan ini mengucapkan janji di depanmu. Sebelum matahari terbenam besok, Raja Sugriwa akan memperoleh kembali istri dan kerajaannya. Dan Subali yang angkuh sudah tentu akan menemui ajalnya. Baginda Raja, mungkin hari ini adalah hari suci bagimu. Menurut janji Sri Rama, kau akan jadi penguasa Kiskendha. Maka, ucapkan selamat. Hanuman, aku masih cemas. Apalagi yang harus dicemaskan, Baginda? Raja berpikir, boleh saja Sri Rama telah berjanji. Tapi, apakah dia sudah tahu kekuatan Subali? Apa bisa membunuh Subali? Aku yakin sekali, Subali terbunuh. Baginda, di kaki Rama, kulihat tanda-tanda suci, yaitu kerang dan lingkaran. Ini bukti Rama adalah sebagai titisan Betara Wisnu. Namun demikian, wahai Satria yang agung, jika dia itu titisan Batara Wisnu, tidak ada salahnya kalau kita beritahu pada dia tentang kekuatan Subali. Baik, Baginda. Selamat datang tuanku. Silakan duduk. Tuanku, Raja Sugriwa ingin memberitahukan sesuatu. Apa yang mau dikatakan?
saja kami sedikit bimbang. Bimbang? Katakan, apa yang kau bimbangkan? Ini bukanlah rasa kebimbangan yang besar, tuanku. Tapi rasa percaya bahwa kau bisa penuhi janjimu dan membunuh Subali. Namun sebelum kau akan menantang kakakku Subali, aku harus memberitahukan kekuatannya kepadamu dulu. Tuanku, tubuh Subali terdiri atas bumi, air, udara, dan api yang merupakan gabungan kekuatan. Tatkala para dewata mengguncang laut dengan Gunung Mandara, Subali bisa memutar gunung itu sendiri saja dan laut pun membadai gentar. Bila Subali berperang dengan musuhnya, ia akan memperoleh anugerah separuh dari kekuatan musuhnya. Sebelum mentari terbit, dia menutup daratan antara laut timur dan barat, selatan dan utara. Dia tidak istirahat. Setiap hari dia pergi ke tepian 8 penjuru untuk menyembah dewata yang sedang berkuasa. Di masa silam, hiduplah di sana seorang raksasa yang perkasa bernama Dundubi. Tingginya seperti gunung Kailasa. Dengan rupa kerbau, disertai tanduk-tanduk yang tajam, dia tampak mengerikan. Karena mabuk oleh kekuatannya sendiri, maka Dundubi pergi ke laut dan menantangnya untuk berperang. Aku menantangmu untuk berperang. Laut itu menjawab, Aku tidak sekuat dirimu. Berkelailah dengan orang yang sekuat denganmu. Di mana dapat kutemukan? Pergilah ke utara dan tantanglah Gunung Himawan. Mendengar semua ini, ia pergi ke utara menantang Himawan. Aku menantang kau untuk berperang. Himawan menjawab, Aku tinggal bersama pertapa dan guru. Aku tak bisa berkelahi. Berkelailah dengan orang yang sepadan. Di mana dapat kutemukan itu? Di selatan ada Raja Kera yang bernama Subali. Pantas jadi lawannya. karena dia ingin berkelahi, maka Dundubi datang ke gerbang Kiskenda dan menantang Subali. Subali! Subali! Aku menantang berkelahi denganmu. Keluarlah Subali! Keluar! Keluarlah Subali! Subali! Subali tidak pernah mau membiarkan musuh menantangnya. Dia keluar dari tempat tinggalnya. Lalu terjadilah perang yang sungguh dahsyat. Subali mengalahkannya dalam pertempuran. Tubuh Dundubi yang terluka mengucurkan banyak darah dan maut pun datang menimpanya. Subali dengan menggunakan seluruh tenaganya mengangkat jenazah itu, diputar-putarnya lalu dilemparkannya. Tumpukan tulang belulang Dundubi ada di depan gua sana. Tampak terlihat seperti sebuah gunung. Di sampingnya ada 7 pohon palma keras dan rantingnya kemana-mana. Ia bisa patahkan pohon itu dengan satu panah. Tuanku, telah kulukiskan kekuatan Subali pada dirimu. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkannya? Baiklah. Raja Sugriwa, maukah kau perlihatkan pohon palma dan tumpukan tulang belulang Dundubi padaku? Baik, tuanku. Mari.
Tuanku, itulah tumpukan tulang raksasa Dundubi itu. Jadi benar, ini yang telah dilemparkan oleh Subali sejauh 10 mil itu. Benar. Tapi sekarang kerangka itu tidak lagi bertaging. Itu sebabnya jadi begitu ringan. Baik, bisakah kau menendangnya dengan kakimu jauh-jauh? Aku akan mencobanya. Dan itulah ketujuh pohon palma tadi, tuanku. Bahu Subali sangat kuat sekali. Ketika Subali melepas anak panahnya, pohon itu bisa tertembus panahnya. Dia bisa menembusi 7 pohon dengan 7 panahnya. Maka sebaiknya coba dulu panahmu pada pohon itu. Maafkan kelancanganku. Tapi tubuh Subali itu keras. Panah yang kau pakai untuk melukai tubuh Subali. Lebih baik kau coba dulu kekuatan panah itu. Baiklah. Akan kucoba kedua-duanya. Tuanku, berbahagialah. Sahabat, bisakah kulihat palma itu sekarang juga? Mari, Tuan. Tuanku, jayalah selalu. Apakah sekarang kau sudah percaya pada jaminan ini? Maafkan tuanku, kini aku percaya akan kemenanganku. Marilah ke Kiskenda dan menantang Subali untuk berkelahi. Baik, tuanku. Silakan. Subali! Subali! Keluarlah! Aku akan membalas penghinaan yang telah kualami. Keluarlah! Tantanglah aku! Subali! Keluarlah kau! Rupanya Sugriwa. Ya, itu suaranya. Sekarang ada apa lagi dengan Sugriwa?
mana kau? Dia akan pulang kembali kalau sudah henti berteriak. Sugriwa datang menantangku. Apa kau harus diam saja? Mengapa kau begitu takut? Aku hanya mencemaskan dirimu saja, suamiku. Melawan Sugriwa tidak akan memakan waktu yang lama. Aku cepat kembali. Subali! Keluarlah kau!